partang yang mahita. Asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata dohot nasian anak na Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Kurian itu hata hamuna manami inanami tabukama hatani debata barita lasni roha di partang yang ngata bornginon 2 Korintus 12 ayat 2 saha rodi 10. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. Songonoma didok hatani debata. Di bagasan Kristus hutada sada jolma. Nungasa pelopak tahun salpuna tarhicat halaki. Ro dilapis patuluhon ni banua gijangi. Manang na di bagasa daging na ibana ujui. Manang di balian ni daging na dakku boto. Debatado ubbotosa. Asa nahutada do jolmai. Alai manang na di bagasa daging na ibana ujui. Manang sirang sia daging na dakku boto. Debatado ubbotosa. Natarhica do ibana rodi parai deso. Jala dibegedo hata naso tarhatahon. Naso jadi dohono ni jolma manisia. Ima papuji-pujioku. Ala yang gotaringo tu diriku. Holan ala ni hagalioku papuji-pujioku au. Jala nakpehu papuji-puji diriku. Dang naso marroha au disi. Ai sitong do hataki. Alai horom namai. Unang sumurung ahu dirajumi halak siana ni idana. Dohot bidegena diau. Jala asa unang huhagijakon aka pangukapon na sumurung na tuau. Hona basir-basir doau disibuku. Ima suruan ni sibolis namamu pukih ahu. Asa unang hupatibo diriku. Tolu halido hupangido sia Tuhani asa sumuriti sianau. Gabi didok ibana tuau. Tukma asini rohaku dihong. Ai dihagaleo do sutibul hagogoon. Asa tagonan ma hupa puji-puji diriku di bagasan aka hagaleoku. Asa songgop tuau hagogoon ni Kristus. Dibaheni sonang dohu hilala di bagasan aka hagaleon, pangaleleon, hasosahan, pangaleleon, dohot hagugutan ala ni Kristus. Ai jupa galeau disido ahu margogo, disima sahakna. Hurian itu hata hamuna amanami inanami di bagasan goarni itu hata Yesus Kristus. Dangadong ibarna songon dia nan yadopan ni aposteli, songon nan yadopan ni kajolma pada umumna. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, demikian juga yang sedang ataupun yang sering kita alami, kita rasakan dalam hidup kita ini. Dohono major rupani taringo tu suruk-surung adong do. Dohono rupani taringo tu akahagaleon hahurangan pasti ada. Nilai lebih dalam diri seseorang pasti ada. Tapi yang namanya kelemahan, kekurangan itu juga pasti ada dalam setiap pribadi. Hola ni nagabe permasalahan di tonga-tonga ni parngoluanon. Bagaimana kita mau menyikapi setiap keunggulan dan kelemahan yang kita miliki dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita mau menempatkan kalaupun Tuhan memberikan suatu nilai lebih dalam personal kita. Bagaimana kita mau menempatkan itu di dalam kehidupan kita. Nang dia kahagaleon manang hahurangan. Boha hita mamiakoni di tonga-tonga ni parngoluan. Jadi satu hal yang harus selalu kita cermati sotung do dia kasuruk-surungi,
gebehirana lam tumibu hita maradopo debata. Manang dohonon diaka hagaleon diaka parsorion ningolui gebetabahen mame metu diritaon diadopan ni halak tarlumobi diadopan ni debata. Jangan sampai ketika nilai lebih itu diberikan kepada kita menjadi lebih unggul kita daripada Tuhan. Ataupun sebaliknya di dalam kelemahan, kesusahan yang kita hadapi membuat kita menjadi merasa lebih kecil dibandingkan yang seharusnya. Alanido nuaing tapai hutihu terpukona manginang kita menemukan ada dua hal yang kita lihat dalam perikop ini. Ayat yang kedua sampai ayat yang keenam, Paulus mengatakan, sesungguhnya kalaupun mau memuji diri, kalaupun mau membanggakan diri, ada banyak hal yang bisa saya banggakan dalam hidup saya ini. Terlebih dia memakai sebuah ilustrasi ataupun metafora yang menggambarkan 14 tahun yang lalu saya mengalami sebuah penglihatan. Seorang manusia yang sudah bertemu dengan Allah di dalam kerajaan surga. Dang nahala nanidok na disidaw. Ibana do naung pajupang dohot debata, ibana do naung ditogihon asa diida ibana haulion hadingganon niaka. Ulau niaka nadinggan di tonga-tonga ni parnguluanon. Allah sudah seperti menampakkan, memperlihatkan suatu nilai hasil dari setiap orang yang mau dengan selalu setia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu, dari seluruh kisah Alkitab hanya beberapa orang yang diberi penampakan yang demikian. Haruaka apostel dohono majo, akasisian ni Tuhan Yesusi dohono tamajo rupani, harui pedang saat dope di patarida hutunasida pangukapon nasi songoni. HP Paulus sudah diberikan penglihatan yang demikian. Naing dohonona asa dipabotohon ibana taringo tu suruk-surung nei, ini mau menunjukkan sebagai suatu pembelaan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah rasul palsu. Paulus itu tidak benar mengenal ataupun mempercayai Tuhan Yesus. Dohonon rupani dari penglihatan yang dia alami sampai kepada langit ketiga, ini mau mengatakan bahwa lihatlah, tidak lebih tidak kurang dia kalaupun mau dibandingkan dengan yang namanya seorang rasul. Tidak lebih dan tidak kurang kalaupun mau dibandingkan dengan seorang rasul. Jadi mulut apa hitihun nakaning, sesungguhnya kalaupun harus berbangga diri, ada hal yang harus saya banggakan, tapi bukan untuk saya banggakan. Karena itu semua terjadi hanyalah karena kuasa dan kemurahan Tuhan di dalam hidup saya ini. Ido ubahen hirana malala donuaing pakilala anna. Dia begitu bergumul dengan apa yang sedang dia hadapi pada saat itu. Ido ubahen di patorang ibana ma museng di ayat pitui. Dido ibana ma hona basir-basir donuaing ngau disibuku. Saya seperti mengalami yang namanya duri di dalam daging saya, yang membuat saya seperti serba salah, yang membuat saya seperti tidak bisa melakukan apa-apa. Boido tabayakon wae ngamanginang, muladok suga mazo, hau mazo, na masuk tu daging tai. Begitu, ya, dohonotan yang tidak kita hacit, ipasobupe hacit, ibu pe hacit.
semua serba salah. Paulus mengalami sebuah tekanan yang luar biasa dalam perjalanan kehidupannya. Tapi ini yang kita temukan kembali dari kedua perikop ini ketika dia tadi mengatakan ada sesuatu hal yang bisa saya banggakan, tetapi itu pun tidak boleh saya banggakan karena Tuhanlah yang berkarya di dalamnya. Nang sebalik nape dinahona basir-basir peau ipe danggabe manudati danggabe sidalia diahu asa sumuru ringgas nirohaki asa gabe sidalia daku uduti be namar barita nauli daun. Memang benar dia mengatakan ada upaya yang dia lakukan kepada Tuhan. Tolu halido martangiang ibana, tolu halido dipangido ibana sian Tuhani asa dibuat, asa dibolokon ya basir-basiri, tetapi tidak ada yang berubah. Gariada dohonot tama amanginang, sebuah cara Allah untuk mengingatkan kita tentang pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Terkadang sekalipun kita berdoa untuk dihilangkan semua segala beban itu, kalau berangkat dari pengalaman Paulus, ternyata jawabannya bukan kesusahan itu yang dihilangkan, tetapi Tuhan memberikan hati yang lebih kuat, tetapi Tuhan memberikan hati yang lebih tabah, hati yang lebih luar biasa, supaya kesusahan itu bisa kita alami. Tolu hali dipangido ibana siat debata asa dipamago diboloko basir-basiri alai hiraso adong do alus mangasaho pikirata songhonido dan dialusi debata. Padahal sesungguhnya bukan tidak dijawab, tetapi bukan masalah itu yang dihilangkan, bukan masalah itu yang menjadi letak jawabannya, tetapi hati orang-orang itulah yang menjadi tempat Allah memberikan jawabannya. Ido ubahen di hagaliokido ahu gabi margogo. Ada satu alasan yang dilihat Paulus kenapa Tuhan tanda kutip sepertinya tidak menjawab doanya. Asa unang hupa puji-puji diriku, asa unang diriku nah hupa burnang-burnang, mengingat begitu luar biasa karya pemberitaan Rasul Paulus di dalam hidupnya, mengingat dangadong dope dihadihana molutadok major rupani dari segi perkembangan pelayanan akan namargowar parberita akan namargowar aka apostel najului tang dihadihana dopei martibakon naung dihobasi aposteli. Jadi bukan untuk dibanggakan. Asa unang gabi hupa puji-puji diriku ide ubahen hirana dipasobu debata adong basir-basiri di bagasan pamataktai. Walaupun kita katakan kembali Bapak Ibu Saudara, bukan menjadi suatu kesengajaan juga, bukan menjadi suatu keinginan Allah juga, tidak. Tetapi Paulus melihat suatu sisi positif itu. Daripada saya husol soli, daripada saya marungu-tungu tahu, daripada saya husalahon naka keadaan diakan nama saon, hirana ditogihod do ibana idama, saya adong doaka sisi positif, siat sudeaka nama sadinguluon. Dia membuat penderitaan itu menjadi motivasi. Dia membuat pergumulannya itu untuk semakin merendahkan dirinya. Dia membuat kesusahannya itu untuk semakin mendekatkan dia kepada Tuhan. Jadi dang diri nabe nadipa puji-puji, tetapi tetap merendahkan diri, tetap semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan basir-basir, bukan duri itu yang dihilangkan Tuhan, tetapi pikirannya dipulihkan, diberi satu pandangan baik, hatinya diberi kekuatan yang lebih, sehingga sekalipun banyak tekanan, sekalipun banyak tuntutan, ya,
Dia tidak menjadi melemah dalam karya dan pemberitaannya. Alani dia nanang berengot tadi tonga-tonga ni parngoluo ta amanginang bahwa benar na parjulu na marguar basir-basir ini banyak definisinya. Para ahli mengatakan ini berbicara tentang suatu penyakit yang sedang dihidupi oleh Rasul Paulus. Tetapi ada pandangan juga yang mengatakan ketika Paulus memakai bahasa-bahasa, Paulus menempatkan basir-basir atau duri tadi itu, ini adalah para musuh-musuh Paulus. Ketika tadi dikatakan bahwa tuk doa sini rohaku diho, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Jadi menarik ketika kita melihat perjalanan pekabaran Injil Rasul Paulus. Roibana tusadahuta. Dia pergi melayani suatu jemaat. Dia mulai dari awal. Ketika jemaat itu sudah bisa dikatakan mandiri, dia pergi kepada tempat lain untuk memulai pekabaran Injil. Ada orang-orang ternyata yang namanya musuh-musuh Paulus. Ketika Paulus sudah pergi ke tempat yang lain, dia meninggalkan jemaat yang telah dia mulai. Orang-orang yang tidak menyukai Paulus ini kemudian datang ke tempat di mana jemaat itu telah dia mulai. Digugai Masude Pangajarioni, dia mulai menanamkan kembali yang mengatakan bahwa Paulus itu bukan benar seorang rasul. Paulus itu tidak benar seorang rasul. Itu sebabnya mulut apa hutihu berita perdalanan ya apostel Paulus tidak cukup ternyata dia sekali. Sekali dia datang memulai, alani adong nasai manggugai, adong nasai mabahen gaur museng di hurian nang pinukanai ikorodo museng ibana laho pahoton. Dan lihatlah begitu setiap tempat pelayanan yang dia lakukan, dan ini cukup membuat dia merasa begitu tertekan, cukup membuat dia merasa hidup di dalam tekanan yang luar biasa. Nadinggado nahuula bahasa pola ikos saya dong nasongun. Setiap tempat selalu dengan pola yang demikian. Dia sudah memulai, sudah mandiri jemaat di situ. Tetapi ketika dia meninggalkan, mencoba membuka melayani jemaat yang baru, selalu ada orang yang mencoba mengambil atau merebut, digugaima, diberikan paham-paham tentang kepalsuan Rasul Paulus. Ida ubah jujur taida diaka suratnya aposteli, penekanan-penekanan dalam setiap surat Paulus adalah supaya mereka jangan ragu-ragu, supaya tetap setia kepada Tuhan, tetap setia kepada pengajaran, tetap setia kepada apa yang telah mereka terima dalam kebenaran iman mereka. Nah, kedua hal ini selalu kita temukan ketika berbicara tentang duri dalam daging tadi. Tapi yang lebih dekat mungkin bisa kita katakan bahwa itu adalah para nabi-nabi palsu. Kalau dalam kitab Galatia, Paulus mengungkapkan dengan istilah saudara-saudara palsu. Dohono saudara, ale-ale hirana jonok alai yang gudi-pudi, manursari dong. Dan Paulus mengutip ungkapan ini dari kitab Bilangan 33 ayat 55. Jadi kata basir-basir heado dipakai di pada Nairobi. Napai ngoton adorak sobongot manang dinaung bongot nasida. Apapun ceritanya, penduduk asli Kanaan itu harus segera dikeluarkan dari tempat itu. Sotung gabi basir-basir anon dihita menjadi duri dalam daging. Alani kita mau belajar dari hidup Paulus.
Benar, ketika kita berada di atas, jangan terlalu meninggi. Ketika kita berada di bawah, jangan terlalu merendah. Merasa membuat diri ini menjadi lebih kecil, sehingga menghalangi kita untuk tetap berkarya di dalam hidup kita ini. Apapun ceritanya, setiap orang pasti mengalami dua hal yang demikian. Mulu adok surung-surung di sasahalak, ikon adong mah hagalionna. Mulu adong hagalion ni sasahalaki, taingok ma ikon adong do surung-surung na di bagasan ngulun. Alani bagaimana kita mau menempatkannya? Kita belajar dari Rasul Paulus ini supaya jangan menjadi meninggi, sekalipun ada dalam hidup kita yang namanya duri dalam daging, itu pun tidak menjadi alasan. Karena di dalam kelebihan itu nama Tuhan dipermuliakan, nang di dalam kelemahan kita pun Tuhan jugalah yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Ido bahe topik ni minggu tamadok holad debatado nagabe partano batuakta. Semuanya dikembalikan kepada Allah, ibarat kata seperti sebuah kota yang memberi perlindungan, sebuah kota yang memberi rasa aman kepada orang-orang yang tinggal di dalamnya. Serangan musuh tidak akan bisa merusak, serangan musuh tidak akan mampu melukai, apalagi membunuh orang-orang yang berlindung di dalam kota itu. Songoni magobaran molo mian hita di bagasan pangodingan ni debatata. Jangankan membunuh, melukai pun, dia tidak akan biarkan orang-orang yang menaruh hidupnya kepada Tuhan. Nah, ide ubahen nakaning apul-apul na di pasaha debatatu si Paulus di ayat siai gabe dido ibana matuau tuk maasini rohaku diho. Dangadong na belga amanginang sian asini rohani debata. Kasih karunia Tuhanlah yang membuat manusia terbebas dari dosa. Kasih karunia Tuhanlah yang bisa membuat manusia itu selamat. Alani, kalau kasih karunia cukup bisa membuat manusia terbebas dari dosa, maka kasih karunia itu pun pasti cukup jugalah untuk memelihara hidup kita, untuk menopang kita dalam setiap kesusahan itu, untuk mendampingi kita dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Aido na balga asi-asi siat debata. Kasih karunia. Songok warni inangi kemurahan. Iya nah. Itulah ahadodoh melutabahe pe tingkatan level-level. Nah itulah tingkatan tertinggi tentang kemurahan kasih Tuhan dalam dunia ini. Jadi ketika kasih karunia Tuhan sanggup membuat manusia itu hidup bebas dari dosa, maka tidak perlu lagi dipertanyakan apakah kasih karunia Tuhan itu bisa menopang kita. Sudah pastilah harupa lua hojol maipe buido kasih karunia Tuhan, apalagi untuk mendampingi kita, untuk menemani kita dalam perjalanan kehidupan kita. Ide ubahen ketika di ayat 9 gabe didok tuk maasini rohaku diho ai dihagaleudo sutimbul hagogoon. Kemudian dia mengatakan di ayat 10 dibaheni so nang dohu hilala di bagasan aka hagaleon pangaleayon hasosahan pangaleleon dohot hagogutan. Bukan menjadi seperti terlalu melebih-lebihkan, tetapi dia merasa dikuatkan. Dangadong dihadihanai meledung sahat asini rohani debata. Ketika kasih karunia Tuhan cukup membangkitkan seorang dari kematian, maka tidak perlu lagi dipertanyakan apakah bisa membantu kita. Sudah pasti. Lu bisa nunga diulahon asini rohani debata di bagasan
ngolutai. Jadi ido apul-apul na di jalo aposteli, ido penguatan yang diterima Rasul Paulus, sehingga dia tidak lagi mempermasalahkan tentang duri dalam daging tadi, karena dia merasa lebih dari situ sudah saya rasakan. Dan satu hal yang selalu menjadi motivasi di dalam Rasul Paulus, kalau kita lihat perjalanan hidupnya Manginang, sesungguhnya dia sudah hidup dalam kehidupan yang kedua. Ketika dia memiliki masa lalu yang demikian, sesungguhnya hukuman yang harus dia terima adalah kematian. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus seharusnya membuat dia sudah selesai. Tapi ternyata tidak, dia mendapat kehidupan baru. Ido bahen di hati dakon ibana do manang mangulu peau, manang mate peau. Saya milik Kristus. Karena dia menganggap dia sesungguhnya sudah tidak ada. Tuk pe ado ngau nuaeng. Asia sini debata amai. Ido bahen sedikit pun tidak boleh mengurangi sukacita saya, sedikit pun tidak boleh mengurangi rasa syukur saya kepada Tuhan. Jadi ini mau menunjukkan songona tadok nak kaninga Manginang bahwa inilah besarnya perlindungan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang mau merendahkan diri di dalam tangan Tuhan. Kota benteng itu bukan hanya melindungi sementara, tidak. Itu perlindungan yang kokoh, serangan apapun tidak akan bisa mengalahkan kita. Idola patan nih partano batoa di kita. Alani margogo mahita batok tong mah taulahon akan nadinggan obar tu Asia sini debata di bagasan ngoluta, benar pasti akan selalu ada yang namanya kerikil-kerikil majota dok, tapi itu pun tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil, untuk tidak memuliakan nama Tuhan.